Uang yen yang semulanya melemah itu tiba-tiba menguat kencang banget nih dia. Wah, merah-merah nih. Merah semua nih hari ini nih. Oke, kita coba bahas poin-poin pentingnya aja nih. Kenapa kok tiba-tiba mata uang yen yang semulanya melemah itu tiba-tiba menguat kencang banget nih di hari-hari ini nih. Ada apaan tuh? Padahal kan Bank Sentral Bank of Jepang sendiri nggak ngubah kebijakan moneternya kan? Oke, kita coba bahas salah satunya datang dari Bank of Jepang. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya bisa subscribe dulu ya, agar konten ini bisa terus berjalan nih ke depannya. Dan selanjutnya saya ingin memberikan disclaimer dulu untuk Bapak atau Ibu yang ingin terjun ke industri forex. Kenapa saya kasih disclaimer? Karena pasar forex ini adalah salah satu instrumen keuangan yang paling berbahaya. Karena apa? Karena satu kesalahan kecil di industri ini bisa menyebabkan akun dan uang Bapak Ibu bisa margin call atau habis. Nah, itu mungkin disclaimer yang bisa saya beri tahu di depan dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih untuk materinya. Kenapa kok yen tiba-tiba menguat di beberapa hari ini? Dari kemarin setelah rilis kebijakan moneter dari Bank of Jepang, tiba-tiba yen menguat sekali, padahal tidak merubah kebijakan moneternya. Oke, sekarang coba saya bahas satu-satu. Yang pertama, kalau dari kebijakan moneternya Bank of Jepang atau BOJ, sorry, itu dia tetap mempertahankan suku bunganya, di mana suku bunganya tetap di angka level yang seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada kenaikan suku bunga. Tapi kenapa kok perian terus menguat? Emang penyebabnya apa? Padahal kan nggak ada gerain apa-apa ini. Nah, sekarang saya akan coba bahas satu-satu poin-poin pentingnya. Dimohon Bapak Ibu bisa lebih memahaminya. Salah satunya yang pertama, memang BOJ, Bank of Jepang sendiri, Bank Sentral Jepang, itu nggak naikin suku bunganya. Tapi sudah mulai menggeser kisaran target yield obligasi pemerintah 10 tahun dari 25 BPS menjadi 50 BPS. Dulu kan dijaga tetap stay di 25 BPS, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Sekarang dibiarkan naik ke 50 BPS. Menurut saya, ini adalah salah satu langkah cerdas dari Bank Sentral Jepang sendiri untuk bisa memperkuat mata uangnya tanpa perlu melakukan intervensi berlebihan, tanpa perlu naikin suku bunganya. Nah, tapi ini juga bisa menjadi salah satu apa ya alasan di mana pelaku pasar ini bisa menilai kebijakan perubahan kebijakan moneter yang dilakukan oleh BOJ sendiri ini bisa bernada hawkish karena sebelum-sebelumnya dia nggak ada merubah kebijakan moneternya sama sekali, tiba-tiba merubah meskipun dia cuma naikin yieldnya doang, yield 10 tahunnya, tapi ini bisa menjadi sinyal bahwa BOJ sendiri itu sudah mulai mengikuti kebijakan moneter dari 90 bank sentral 90% bank sentral di seluruh dunia untuk bisa memerangi inflasi dengan cara menaikkan suku bunganya. Karena apa? Karena ketika suku bunga itu dinaikin, suplai mata uang di pasaran mulai berkurang, maka inflasi akan menurun. Diharapkan seperti itu. Itu dari Jepang. Kalau saya lihat ke depannya, mungkin ini bisa menjadi sentimen positif buat mata uang yen, di mana yen masih bisa menguat ke depannya. Karena sentimen dari ini. Cuma kita perlu harus melihat ke depannya lah. Kita nggak bisa ngadain satu berita, terus kita jadi acuan yen akan menguat selama-lamanya. Tetap kita harus lihat dari data-data ekonominya yang mendukung. Mungkin dari data manufacturing-nya, terus unemployment rate-nya gimana, terus data service-nya gimana. Itu data penting yang harus kita lihat. Neraca dagangnya apakah surplus atau enggak. Nah, itu nanti mungkin kita akan update di next video lah. Nah, cuma biasanya efeknya berapa lama nih Leo untuk berita suku bunga? Kalau dari saya biasanya bisa berefek jangka panjang kalau berita suku bunga seperti ini. Cuma kalau data ekonominya tidak mendukung ya itu akan menghilangkan efek dari berita bank sentral. Oke, kita balik lagi ke poin kedua yang kita akan bahas. Nah, poin kedua kalau kita lihat sekarang indeks dolar atau DXY yang dulunya sebelumnya itu menguat terus karena sentimen positif dari The Fed, sekarang berbalik arah. Berbalik arah kemana? Ke bawah tentunya. Kenapa? Karena sentimen dari pelaku pasar ini mengira kalau The Fed ke depannya itu akan mulai mengurangi kenaikan suku bunganya.
dari 50 BPS mungkin akan melunak menjadi 25 BPS. Sama kayak dari kemarin kan dia udah naikin 4 kali berturut-turut 75 BPS, tiba-tiba turun lagi di bulan Desember ini di 50 BPS. Mungkin di bulan Februari nanti dia akan nurunin ke 25 BPS. Dan suku bunga The Fed itu akan berada pada level 4,75% waktu FOMC di bulan Februari 2023 nanti. Kenapa kayak gitu The Fed mau potong terus pangkas suku bunga? Karena dari yang kita lihat sendiri, efek dari kenaikan suku bunga oleh bank sentral ini itu bisa mengakibatkan ekonomi itu nggak bisa tumbuh maksimal, malah kecenderungan menurun. Oleh sebab itu bank sentral di berbagai dunia udah mulai melunak. Nah, The Fed yang salah satunya yang saya lihat udah mulai melunak. Kalau bank sentral Eropa ke ECB itu masih tetap bernada hawkish. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alasan euro ini masih bisa terus menguat. Tapi kita harus lihat secara fundamentalnya, apakah dengan kenaikan suku bunga yang terus-menerus tuh bisa bikin negara-negaranya menderita atau enggak, negara-negara di zona Eropa. Kalau menderita, kira-kira ECB yang berubah nggak kebijakannya? Nah, itu yang harus jadi pertimbangannya saya juga ke depannya. Oke, baik. Mungkin sekian review singkat dari saya pada malam hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa chat atau enggak menghubungi saya melalui WA yang ada di kolom deskripsi, atau bisa komen di chat YouTube jika ingin ada tema-tema yang akan kita bahas selanjutnya. Buat Bapak Ibu juga yang ingin melihat hasil tradingnya saya, bisa ngeklik link di kolom deskripsi ya. Linknya ada, itu NKL5. Bisa dilihat itu akunnya tumbuh berapa persen per bulan. Bisa. Sama yang itu juga, semisalnya Bapak Ibu ada saran atau masukan, nggak usah sungkan, boleh chat di kolom chat YouTube. Oke, sekian, terima kasih. Salam profit buat kita semua. Salam sukses luar biasa.